Selamat Sabat, selamat malam pada Bapak Ibu semua, saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur sekali bahwa malam hari ini, malam Sabat yang indah ini, kita masih mempunyai satu kesempatan, diberi kesempatan untuk bersahabat bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan. Saya akan membawakan acara pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Pendidikan di Taman Eden di bagian pendalaman. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, puji syukur terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan masih memeliharakan kami sampai saat ini, dan pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami semua, agar kami semua boleh mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu, dan kami boleh mengerti rencana-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa kesalahan kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, kita sepanjang minggu sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang pertama pada triwulan ini yang berjudul Pendidikan di Taman Eden. Sekolah yang pertama yaitu lokasinya di alam. Muridnya Adam dan Hawa. Materinya alam, sedangkan gurunya Allah sendiri. Luar biasa. Tuhan menciptakan umatnya bukan dibiarkan tidak mengerti apa-apa, namun diajar. Bahkan diajar sendiri. Ada bunga-bunga, binatang-binatang, bahkan malaikat-malaikat bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Mendapatkan satu pelajaran yang begitu indah, menyenangkan dan menggembirakan dan membahagiakan kedua makhluk Tuhan itu. Tapi sayangnya tidak berapa lama datanglah seorang pengacau. Pengacau itu tidak ada lain kecuali setan. Karena manusia diberi kebebasan, maka akhirnya manusia itu atau khususnya Hawa tertarik akan ucapan setan atau yang dalam hal itu berwujud ular dan meninggalkan ajaran atau pesan atau firman Tuhan. Akhirnya jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Eden. Satu kesusahan yang besar. Yang dulunya kebahagiaan bersama penciptanya, kebahagiaan dengan pelajaran yang begitu indah, namun sekarang menderita karena dikeluarkan dari Eden. Penipuan setan yang luar biasa menyebabkan Adam terpengaruh juga dan meninggalkan firman Tuhan. Adam takut kehilangan Hawa walaupun dia tahu bahwa itu adalah dosa. Tetapi kasih Tuhan yang luar biasa. Melalui Petrus kita bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Keselamatan melalui pendidikan yang mengajarkan pengetahuan tentang Allah atau Yesus Kristus. Tetapi banyak orang-orang yang meremehkan pendidikan yang bisa memulihkan keadaan manusia. Karena walaupun kita adalah jatuh, Tuhan masih sangat mengasihi kita. Barang siapa yang tidak meremehkan ajaran Tuhan akan menemukan keselamatan yang telah hilang kembali. Boleh saya bacakan satu ayat mengenai Petrus, bagaimana Petrus mengingatkan kita agar kita tetap tidak meninggalkan kebenaran Tuhan dan kita tetap percaya kepada guru kita yang pertama kali yaitu Tuhan sendiri. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, mereka mendatangkan kebinasaan bagi mereka sendiri. Luar biasa. Tuhan yang sudah menebus kita. Kadang-kadang kita remehkan pengajarannya. Untuk itu biarlah
sekelumit pelajaran sepanjang minggu ini kita bisa merenungkan, dan pada saat ini kita akan masuk ke dalam pendalaman hari Jumat. Ada beberapa poin di sini, di antaranya 5-6 poin yang perlu kita renungkan dan kita masukkan di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, pasangan yang suci itu bukan saja merupakan anak-anak yang ada di bawah pemeliharaan Allah sebagai bapa mereka, tetapi juga merupakan pelajar-pelajar yang menerima petunjuk-petunjuk dari Khalik yang maha bijaksana. Mereka dikunjungi oleh malaikat-malaikat dan diizinkan untuk berhubungan dengan pencipta mereka tanpa ada pemisah. Sekarang ini kita orang berdosa tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan kita. Tapi pada saat itu Adam dan Hawa senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, mendapatkan pengajaran, pimpinan, perlindungan, penyertaan, sehingga mereka mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa kepada mereka. Poin yang kedua, mereka dipenuhi oleh gairah hidup yang diberikan oleh pohon al-hayat dan kesanggupan berpikir mereka hanya sedikit saja di bawah malaikat-malaikat. Rahasia-rahasia alam semesta yang kelihatan itu tentang keajaiban dari Yang Maha Tahu di dalam Ayub 37 ayat 16 memberikan kepada mereka satu sumber kesukaan serta pelajaran yang tidak pernah habis. Bertolak belakang dengan pada saat sekarang ini, kita belajar menomorsatukan pengajaran dari dunia, dari pendidikan di luar Tuhan. Untuk itu kita tidak mendapatkan keajaiban seperti yang Adam Hawa dapatkan seperti dahulu, namun kita akan mendapatkan satu hal yang menyusahkan, pelajaran yang tidak pernah mendatangkan kebahagiaan bagi kita lahir batin. Poin yang ketiga, hukum-hukum serta cara kerja alam yang telah dipelajari oleh manusia selama 6.000 tahun itu dipaparkan kepikiran mereka oleh Khalik dan pendukung segala sesuatu. Mereka mempelajari daun-daunan, pohon-pohonan, bunga-bunga, mengetahui rahasia kehidupan mereka masing-masing. Adam mengenal segala makhluk hidup, mulai dari binatang-binatang raksasa yang hidup dalam air sampai kepada serangga-serangga kecil yang berterbangan di bawah sinar matahari. Ia telah memberi nama kepada mereka masing-masing dan ia mengetahui segala sifat serta kebiasaan mereka semua. Luar biasa kekuasaan yang diberikan Allah kepada Adam menjadi pengerja di Taman Eden itu, segalanya sudah dia rasakan. Kekuasaannya atas binatang-binatang, atas tumbuh-tumbuhan, atas segala apa yang ada di taman itu, bahkan segala keadaan di taman itu menggambarkan betapa semua memuji nama Allah. Yang keempat, kemuliaan Allah di langit, dunia-dunia yang tak terhitung dalam keperedarannya yang teratur, timbangan awan-awan, rahasia cahaya dan suara, siang dan malam, semuanya dipelajari oleh leluhur kita yang pertama itu. Apakah kita sekarang bisa mempelajari hal seperti ini, seperti pada waktu Adam dan Hawa ada bersama-sama dengan Khaliknya? Luar biasa. Yang kelima, di atas setiap daun di hutan atau setiap batu di gunung, di dalam setiap bintang yang berkilauan, di bumi dan di udara, nama Allah tertulis. Luar biasa. Apakah sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa mengingat Allah yang menciptakan segalanya, sehingga kita merasakan satu sukacita, satu kebahagiaan bahwa Tuhanlah yang pantas kita sembah dan kita muliakan. Yang terakhir, keteraturan serta keselarasan segala sesuatu yang telah diciptakan itu menyatakan kepada mereka akan hikmat dan kuasa yang tidak terbatas.
mereka senantiasa menemukan hal-hal yang memenuhi hati mereka dengan kasih yang lebih dalam dan membangkitkan rasa syukur mereka yang segar. Kita bisa membaca di dalam buku Ellen White, Alpha dan Omega, jilid 1 halaman 44. Nah, sekarang kita hanya bisa merenungkan betapa indahnya pendidikan, pengajaran yang daripada Tuhan kalau kita bandingkan dengan pengajaran dan pendidikan di dunia ini, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa membedakan antara yang palsu dan yang benar. Untuk itu biarlah kita masing-masing umat Tuhan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, sehingga bila mana kita mendapatkan satu pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, kita bisa mengerti bahwa itu adalah kepalsuan dan kita tidak perlu menerima pengajaran itu. Sampai di sini kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat, kita bersyukur. Terima kasih.